Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pekerjaan kita menjadi lebih berkah dan diridhoi oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembahasan kita masih tentang budidaya tanaman sayuran, yang mana pada hari ini kita fokus membahas tentang teknik budidaya tanaman sayuran. Oke, apa aja teknik dalam budidaya? Jadi teknik budidaya mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan budidaya. Teknik budidaya yang tepat dapat memaksimalkan hasil panen. Jadi, teknik dalam budidaya itu ada 6: pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen. Oke, yang pertama pembibitan. Pembibitan dimulai dengan memilih bibit atau benih yang berkualitas unggul. Oke, pembibitan, setiap jenis tanaman memiliki perlakuan yang berbeda sebelum disemai. Ada beberapa benih tanaman itu harus direndam dengan air sebelum disemai, dan ada pula yang langsung disemai atau ditanam di lahan. Jadi nggak pala direndam gitu ya. Oke, jadi perhatikan tahapan proses pembibitan sebagai berikut. Penyemaian benih. Ini yang langsung disemai ya. Kalau yang nggak langsung disemai, ya prosesnya cuma beda di depannya aja. Penyemaian benih, kemudian perawatan benih yaitu dengan pengairan yang cukup, pemupukan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Kemudian penyapihan benih, kemudian pemindahan ke lahan atau polybag. Perhatikan cara-cara yang baik dan benar ketika memindahkan bibit agar tidak merusak akar tanaman. Oke, jadi harus hati-hati, mindahnya harus baik-baik biar tidak merusak akar gitu. Karena kalau akar sudah rusak, otomatis tanamannya pun bibitnya bisa jadi tidak bagus, ya. Oke, selanjutnya masuk ke pengolahan tanah. Oke, alat yang digunakan dalam pengolahan tanah yaitu menggunakan cangkul, sekop atau garpu. Atau yang lebih modern lagi itu biasa ada mesin traktor juga bisa. Oke, pengolahan tanah dilakukan dengan cara mencungkil tanah. Tanah diolah agar menjadi gembur dan siap ditanam. Untuk penanaman pada polybag, tanah dicampur dengan pupuk. Oke, agar lebih bagus. Oke, masuk ke teknik penanaman. Oke. Yang pertama ada penyemaian bibit atau benih. Itu tadi kalau yang langsung bibit bisa, atau dibenihkan dulu juga bisa. Jadi pertama itu penyemaian. Selanjutnya penanaman. Setiap bibit atau benih diberi jarak agar tanaman memperoleh ruang tumbuhan. Oke, jadi maksudnya di sini itu kan tanaman itu nanti bakalan besar. Jadi bisa diperkirakan kalau besarnya itu kalau rapat kali nanti kan jadi sempit gitu kan, jadi tidak bebas tumbuhnya. Jadi kita perkirakan kira-kira kalau dia besar gimana, jadi kita kasih jaraknya biar tumbuhnya bagus, tidak sempit-sempitan gitu kan. Kasihan lahannya luas tapi sempit-sempitan, tumbuhnya pun pasti kurang bagus juga gitu, dan hasilnya otomatis berpengaruh gitu. Oke, selanjutnya penanaman bibit dapat ditanam dalam larikan atau bedengan. Oke, maksudnya ditanam dalam larikan ini, larikan itu tanahnya datar gitu, sedangkan bedengan seperti pada contoh ada gundukan-gundukannya gitu. Oke, itu dia teknik penanaman, penyemaian, penanaman,
penanaman sesuai jarak dan penanaman bibit pada bentukan tanah. Oke, selanjutnya masuk ke teknik pemeliharaan. Oke, di sini teknik ini membutuhkan banyak kesabaran dan kehati-hatian karena ini merupakan teknik terpenting. Oke, yang pertama yaitu ada penyiraman. Penyiraman yang cukup agar tanah tetap lembab. Kemudian penyulaman. Penyulaman itu dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal. Oke, pada penyulaman ini itu biasanya dilakukan saat penyemaian benih. Jadi udah disemai benihnya, udah tumbuh, jadi lihat mana benih yang tidak bagus bisa dibuang gitu agar tidak mempengaruhi teman-temannya yang masih bagus gitu. Ternyata kalau dia sudah mati, busuk, berpengaruh pada yang tanaman lainnya. Jadi penyulaman ini dilakukan untuk membuang tanaman-tanaman yang sudah mati atau tidak normal gitu ya. Kemudian masuk ke pembumbunan. Pembumbunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Hal ini dilakukan untuk tanaman yang ditanam dalam bedengan. Oke. Bedengan tadi tanahnya yang lebih tinggi gitu ya, gundukan. Makanya jadi pembumbunan ini kan udah ditanam. Jadi kan udah beberapa hari otomatis seperti tanahnya itu ada jatuh-jatuh, ada yang tidak rata lah gitu. Jadi di pembumbunan ini fungsinya untuk meratakan dan lebih merapikan lagi tanah-tanah yang sudah jatuh tadi gitu, biar tetap tinggi gitu ya. Oke, selanjutnya ke pemupukan. Pemupukan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemupukan yaitu sebagai berikut. Pertama, jenis pupuk, dosis yang diberikan, waktu pemupukan dan cara pemupukan. Oke, itu dia yang harus diperhatikan. Oke, misalnya dari jenis pupuk, kita cari jenis pupuk yang sesuai dengan tanaman kita. Jangan kita nanamnya apa, pupuknya apa, jadi tidak nyambung dan ya berpengaruh juga terhadap pertumbuhan tanaman kita. Otomatis tanamannya tidak berkembang dengan baik. Oke, selanjutnya dosis yang diberikan. Oke, dosis ini sangat mempengaruhi karena sama seperti obat. Kalau kita minum obat dosisnya kebanyakan otomatis kan tidak baik gitu. Jadi dosisnya yang diberikan tuh harus pas. Jadi gitu, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi yang sedang-sedang saja gitu. Yang emang proporsi untuk dia gitu. Kemudian waktu pemupukan. Oke, waktu pemupukan ini bisa dilihat dari jenis ukuran tanaman. Ya, misalnya ukuran tanaman gitu ya, atau dari cuaca. Kalau dari cuaca misalnya cuaca lagi tidak baik atau tidak tepat untuk memupuk, jangan dipupuk gitu. Jadi kita pilih dulu waktu pemupukan yang baik itu kapan gitu ya. Kemudian masuk ke cara pemupukan. Oke, cara pemupukan ini juga berpengaruh. Misalnya kan ada tuh kalau masih benih pupukannya, kalau masih kecil-kecil, pupukannya jangan dekat-dekat kali gitu. Sedangkan yang besar harus bisalah agak dekatan dikit. Oke, kemudian pemasangan ajir atau turus. Oke, pemasangan ajir atau turus ini biasanya yaitu pada tanaman merambat, tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah, karena untuk tempat menjalarnya gitu. Jadi ajir ini seperti kayu itu, kayu-kayu silang-silang, jadi tempat dia untuk menjalar, itu ajir atau turus. Kemudian pengendalian hama. Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, memperbaiki sarana perairan, penyiangan, dan memperbaiki struktur tanah. Oke, itu pengendalian hama. Kemudian penggunaan pestisida.
Penggunaan pestisida dengan bijak agar dapat mengendalikan hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Pestisida adalah zat yang beracun untuk membasmi hama. Oke, jadi diperhatikan takarannya. Biasanya di setiap pestisida itu dibuat ukurannya segini banding segini gitu. Jadi biar tidak berlebihan, karena pestisida itu tidak baik karena merupakan zat kimia gitu ya. Jadi jangan berlebihan dalam penggunaan pestisida, secukupnya saja. Kemudian masuk ke penjarangan. Penjarangan dilakukan agar setiap tanaman memperoleh ruang yang cukup untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, sama halnya seperti tadi tanaman tadi ya, penanaman. Jadi penanaman tadi ditentukan jaraknya diperhatikan. Jadi penjarangan ini dilakukan saat tanaman itu sudah besar gitu kan. Jadi mana tahu misalnya seperti pisang lah, tanamannya itu biasanya kan pisang beranak gitu kan. Jadi dalam penjarangan ini anak-anak yang tadi itu dicabut karena mempengaruhi terhadap indukannya, terhadap yang indukan besarnya tadi gitu. Jadi untuk anakan-anakannya itu dicabut gitu ya. Oke, kemudian masuk ke teknik pemanenan. Oke, pemanenan tanaman sayuran harus dipanen pada waktu yang tepat. Tujuannya apa? Oke, tujuannya agar hasil panen berkualitas baik. Sebelum memanen, perhatikan ciri dan umur tanaman. Oke, umur dan tanaman sangat mempengaruhi dalam pemanenan, karena kalau masih muda kan nggak bagus gitu. Ya, jadi sesuai kebutuhannya aja. Kalau kebutuhannya muda ya muda, tapi sesuaikan dengan umurnya gitu. Kemudian pemanenan dapat dilakukan secara manual. Setelah itu lakukan dengan hati-hati agar kualitas hasil panen tetap terjaga. Oke, jadi jangan harus hati-hati gitu, jangan nanti terlalu buru-buru, jadi buahnya atau sayurannya itu jadi tidak bagus gitu. Jadi harus hati-hati karena tanaman juga makhluk hidup. Oke, kemudian masuk yang terakhir, pasca panen. Oke, pasca panen merupakan teknik budidaya tanaman yang terakhir, yaitu perlakuan terhadap sayuran yang sudah dipanen atau pasca panen. Tujuan pasca panen agar kualitas produk tetap terjaga. Itu dia. Jadi, oke, berikut ini tahapan pasca panen yang baik dan benar, yaitu pertama, pengumpulan hasil panen, kedua, penyortiran berdasarkan kualitas, ukuran, dan umur tanaman. Oke, jadi setelah dipanen, sayuran itu disortir lagi berdasarkan kualitasnya. Kualitas yang baik dipisahkan, kualitas yang kurang baik dipisahkan juga. Terus ukuran juga berpengaruh. Yang besar yang kecil yang sedang gitu. Dan untuk umur juga berpengaruh. Yang umurnya sekian di sini, umurnya sekian di sini gitu. Jadi disortir atau dipisahkan gitu. Kemudian penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Oke, jangan tiba-tiba dirawatnya pas waktu pemeliharaan, di pasca panen tidak, bukan gitu. Jadi sampai di pasca panen pun hasilnya itu tetap dirawat dan tetap dijaga dengan baik dan hati-hati. Oke, itu dia teknik dalam budidaya tanaman sayuran. Oke, ini dia kuisnya. Untuk kuis kita hari ini ada 4 soal, yaitu yang mana semua jawabannya itu ada di video ini tadi. Jadi untuk yang skip ya diulang lagi lah ya, biar dapat jawabannya. Oke, yang pertama soalnya itu ada tuliskan apa saja teknik dalam budidaya tanaman sayuran. Selanjutnya tuliskan alat apa saja yang digunakan dalam pengolahan tanah. Ketiga, tuliskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemupukan. Dan yang terakhir, tuliskan fungsi dari pemasakan ajir atau turus. Oke, masih ingat kan? Itu dia soalnya. Baiklah, sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Tetap semangat daringnya.
Mari kita doakan agar virus ini cepat pergi dari Indonesia, dari dunia inilah gitu, biar kita bisa sekolah normal lagi seperti biasa. Oke? Baiklah, sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah sudah selesai. Baiklah, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.